Yang tadi saya bilang kan, pokoknya ambil dulu kaliannya dan berubah kan langsung link. Itu coba di sini, Badang langsung di Badang. Geek Farm. Ya karena mau gimana pun seperti lore ceritanya ya. Kalia ini kan emang muridnya Badang. Lawan tuh guru lu sendiri Lawan gitu. guru, ya. Iya. Tapi biasanya murid sama guru kalau berantem Diadu murid. biasanya. Begitu ya? Iya. Berarti coach sama player kalau diadu. Oh jelas lah player lah. Iya. Iya. Tapi Coach mah sebenarnya cuma teori. iya benar tapi maksudnya player tuh pinter-pinter loh. Mereka Pinter-pinter. secara ini juga ilmuwan tinggi gitu. Nah, itu. Mekaniknya. Tapi nurut enggak kalau pinter? Ada. Gitu. Hah? Pemain yang gak nurut. Ya nggak tahu. Kalau dengar dari curhatan teman saya yang ada-ada aja ya. Harusnya kalian yang nanya saya itu ya. Emang ada? Waduh. Emang ada? Bang Waduh. Fadil? Oke. Tadi pengen ditanya, sekarang ditanya nggak Makanya. dijawab. Nah ini pertanyaannya nih, Baxia ditutup, Hayabusa ditutup, Joy ditutup, Fredrin juga ditutup, lawannya Link. Mau react pakai apa nih Geek Farm nih lawan Link? Lupa. Nah kan Lukas, kalau nggak Lukas Akai. Tapi gua harus serius apa kayak wow, harus bilang wow terhadap Rin pakai Link. Oke. Mana oke. dia kan kemarin kosong berapa ya dia? 07. 070. Sekarang dia berani lagi, Bu. Kayak placement Waduh. Placement. saya. Iya, kalau main MCGG kan. Betul Iya, sekali. kebetulan kamar kita lantai 7 ya. Iya, lantai 7. Nah ini bener. bagus nih, kesadaran dan kepekaan dari Bluffzy. Dimana dia Valen. langsung, Valen. iya Valennya tutup Direct aja, dia tuh tahu. Soalnya pernah kan ada juga yang nggak band Valennya susahan nih. Waduh, itu Bigetron waktu di regular season. Dan itu Spesifik terbukti ya? mereka kalah juga waktu sama Mereka Valentina. kalah, iya. Nah, bukan spesifik, itu kan mengingat, callback Iya, namanya. Iya, bener. Dan sekarang untuk menutup lagi nih, masih cukup banyak dari Jadi, Geek Fam. Biasanya kalau misalnya lagi kayak gini, oh enggak dia lebih bukan mau matiin jungle-nya lagi. Biasanya kalau udah kayak gini nanggung. Hah? Langsung aja, langsung ditutup hero jungle dari Geek Fam. Tapi ternyata Hilda, karena ya Hilda tadi di pick juga udah oke banget dipakai sama Gob, dan juga Hilda buat lawan Link sangat-sangat bagus juga buat Wih. killing terus. Berarti Lukasnya ini belum tentu jungler. Oh belum. Belum, karena- Mau di sini nggak, di dunia ini nggak ada yang pasti. Di dunia ini nggak ada yang pasti. Cuma maksudnya match up-nya sama Link nih. Lukas, Badang, terus Baxia itu bisa flex banget lah. Makanya kenapa sekarang hero-hero yang flex itu selalu di atas, karena itu lumayan ngeganggu dari sisi drafting. Iya. Jadi ini ya main reverse psychology ya. Itu, Ayo betul. kemana? Ya gampangnya anggapnya gini ya, kayak misalkan nanti Geek Farm tiba-tiba ambilnya Alpha, Lukasnya di EXP, Lukasnya di EXP, tidak ada masalah kan? Ya banyak banget kompleksiti yang bisa dibawakan hanya karena ada Lukas Badang ini. Keuntungan second pick lah ya. Keuntungan second pick, betul banget. Beberapa kali wah, si Nino juga kan pernah memainkan Lukas XP kan, Iya. Dan damage. dan damage, Iya. dan menang kalau nggak Dan menang. Ya dengan fleksibilitas itu juga yang akan harus dimanfaatkan. Berarti ini sekarang buka dulu mid-nya. Mid-nya. Iya biar Faramis pasti ya, mungkin. biar Karena pasti. kalau di mid terakhir juga percuma. Paraboy. Di sini Iya. Faramis juga bagus banget buat Faramis lawan Link bagus. dan Setuju juga sih. Kalea kan. Iya. Setuju. Dan buat tim fight panjangnya Naruto-nya jadi semakin susah buat ditumbangkan loh. Iya. Iya, terus itu juga kan hero power ya. Hero power satu, hero power kedua, hero counter buat lawan Link sama Iya, Kalea. benar. Dan yang ketiga udah pasti karena nggak ada Valentina itu. Karena Udah nggak ada obvious Valentina. banget ya. Yuk Paramis. Paling bisa di EV-in kayaknya kalau misal dia Faramis di sini. Karena itu udah Iya counter sih. alami sepertinya. Buat Iya, eh, buat ngejawab ya. Iya, buat ngejawab dari landing phase-nya. di lumayan bisa Faramis. megangin dikit-dikit haritnya juga kan. Ya, Gitu. betul. Paramis. Atau mau langsung ngejawab juga. Walaupun kemungkinan kayaknya Lukasnya tetap di jungle gak sih? Kemungkinan belum bisa ya. bilang. Iya sih. Paramis. Itu dia. Jadi Iya. kita tanda tangan kontrak. Enggak ada, sabar Mas dulu. Reno, Mas Reno, Mas Baru Reno. baru satu hero ya. Nah, kalau dari alter ego, Porsche yang terlepas, ini bakal jadi pilihan nggak? If sih. Ya kata berapa kayaknya Yves lebih oke di sini. Oke. Karena tinggal biar execute link-nya aja jadinya dimaksimalkan, tapi mereka memilih untuk ofensif Loi Sebenarnya oke juga kok Luwei di sini. sama aja. Main area of effect juga pakai dispersion rotation. Oh, dan chip. Oke, ini bakal jadi menarik karena sudah cukup diwanti-wanti dari awal. Dan sekarang karena ini adalah match point, pick prediction dari analis Aul. Dari Dazaboy. Big Farm. Oke, dari Prof KB. Geek Farm juga. Oke, 2/1 dan kita akan lihat hasilnya match point. Kali ini menang atau langsung pulang untuk alter ego bersama casters kita Ranger Muslim Kocel. Alright, thank you so much. Tapi ingat, kemarin sempat ada interview. Kairi sempat bilang Alter Ego akan kalah 3-1. Wow, spesifik ya. Spesifik. Setelah itu, seingat gua ada dari Susuji.
Alter Ego akan kalah juga dengan tidak ada gameplay. 3-0. 3-0 dan kali ini one last chance. Alter Ego mampukah menampar prediksi yang menutup sebelah mata tentang gameplay mereka, atau memang ternyata Alter Ego harus gugur tanpa gameplay? So, tanpa berlama-lama, MPL mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Wah, semakin ramai yang hadir ya. Dan ya ini penentuan juga untuk Alter Ego sih. Apakah mereka akan, ya itu, Alter Ego go home atau mereka akan bertahan. Tapi biasanya game ketiga Alter Ego itu selalu ada celah tersendiri dan sekarang kembali ke assassin-nya. Mungkin kalau ditanya dengan ya opini gue pribadi sih agak mengkhawatirkan J. Setelah melihat beberapa kali gameplay Assassin Rene di babak playoff. Yes. Tapi inilah keputusan mereka. Mereka akan coba dengan strat yang mereka sudah percaya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri dengan gameplay saat ini, para pasukan dari tim Kickfam, mereka punya power lebih kuat. Pertama, dia punya power front to back yang kuat. Mereka punya late game insurance. Dan jangan lupakan, Purify akan menjadi sebuah titik penting. Dreams gak boleh salah ngambil. Ya. Ya inisiasi ya. Tapi gue juga mempertanyakan follow up damage-nya nih. Seperti apa nanti? Akankah mengandalkan RV saja? Dan dari item ya masih starting item awal tapi Rene bermain dengan agresif di depan sana, tapi nampaknya tempo solid for nothing. Bahkan coba untuk memaksa akan mendapat 1 poin kill, tapi nampaknya gak worth it Rene. Jangan sampai ada satu gerakan tambahan yang kehilangan orange dan purple buff akan merugikan dia sampai di arah mid to the late game. itu dia kan. Jangan sampai nih pedang yang gak keambil tuh merasa rugi. Harus diambil gitu. Tapi ya beberapa kali di regular season juga. Rene itu ngambil 4 pedangnya malah berujung kematian untuk Rene Itu sendiri. dia, jangan sampai itu terjadi dengan kehilangan 2 purple buff di dalam tubuhnya. Itu kasusnya langsung jauh loh Lim. Mereka akan tahu retributionnya ada, mereka akan tahu kapan retrinya dipakai, turtle-nya bahkan snowballing. Terlalu banyak menurut gua. Tapi jangan salah ya, ini lawannya Lukas juga loh. Untuk turtle pertama kalau memang mau di skip silahkan di skip. Gak Tapi kalau masalah. kontes, mereka kan cukup kontes sepertinya Ji. Tapi nampaknya kalau kontes bukan hal yang baik, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Kickfam mereka langsung disoning out oleh Seradino. Para pasukan dari tim Alter Ego memaksa tim fight. Dengan retribution di tangan dari seorang Makin akan lebih kuat. Tapi nampaknya Rene tertaken oleh Gob. Dan itu dia, point kill tambahan hampir saja didapatkan oleh para pasukan dari tim Kickfam. Ingat, jangan lupakan ini EX the laner dengan Badang, bukan Pawliski. Iya, ada quantum charge juga untuk mempercepat lagi dari movement speednya. Jangan lupa ya, skill Badang itu ke-trigger dari quantum juga. Karena terhitungnya basic attack, makanya kalian sering banget lihat Thunderbelt kan. Itu ke-trigger dari skillnya Badang. Dan ya gue lagi-lagi ngelihat dari Alter Ego yang kehilangan early game-nya. Kenapa dia gak coba untuk maksimalin early game-nya Ji? Seperti game-game kemarin. Yes, itu dia. Kita sempat melihat dan bahkan ini diperbincangkan di meja caster di belakang sana. Dengan kondisi Alter Ego ketika dia nggak pegang early-nya, ketika dia nggak punya early power, mereka seakan-akan nggak bisa balikin kembali keadaan. Dan itu memang terjadi, Lip. Sering banget terjadi bahkan. Dengan adanya chip juga jangan salah nih, makronya Baloy. Dia selalu bisa ada di posisi flanking. Tapi diversion nih, agresivitas kah? No, gak ada enggak. vision. Tapi ingat, agresivitas memang bisa dilakukan oleh seorang Izumi dengan diversionnya. Tapi jangan lupakan, Pawliski juga punya chance. Why walk? Dia bisa kemana saja. Ya, ada fan yang bisa didatangi ya. Oke, kita bilang surprise attack, menuju ke belakang dan shotgun! Surprise attack! Langsung menuju ke belakang, Davis terlalu besar dari Kenziski, bahkan melenyapkan para pasukan dari tim Alter Ego. Point kill ketiga hampir saja didapatkan, tapi ini terperangkap di dalam kandangnya sendiri. Para pasukan dari tim Kickfam, mereka tidak berjalan lagi selain team fight tadi itu dia. Triple kill from the rookie, Kenziski. Lagi ya, masih dengan Harit yang dilepas nih 3 game berturut-turut. Apakah ini menjadi satu hal yang sudah direncanakan oleh Alter Ego? Tapi terlihat dari Kenzie-nya sangat-sangat nyaman loh dengan hero-nya. Bukan hanya nyaman, tapi lihat betapa gameplaynya Kenziski yang agresif dan tidak bisa dipendung. Dan bahkan para pasukan dari tim Kickfam, mereka tahu rotasi yang dimiliki Alter Ego seakan-akan. Mereka tahu Alter Ego mau kemana, mereka udah standby. Alter Ego mau ke sini, ke kiri, ke kanan. Karena makro gameplay yang dimiliki dari seorang Pawliski ini benar-benar menutup jalan Hijumi. Retribution menuju ke arah Turtle adalah poin yang sangat bagus, setidaknya membuat tim dari Alter Ego punya sedikit power. Seorang mid-lane menuju ke arah mid-lane, mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya first strike dari Gold masih membuat dirinya tidak bisa di-take down. Itu yang gue bahas tadi Ji. Follow up-nya ada di mana? Di mid lane kah?
burst damage dari Hijume gue rasa di awal masih belum cukup. Gak cukup sama sekali. Kalau mau bawa Arvi dari awal pun tetap gak cukup. Apalagi tadi targetnya Gobs. Gobs keras banget, dia punya ada shield tambahan juga. Dan seandainya memang cukup, masih ada Aboy. Masih ada Netherlands untuk counter. Alright, dan bahkan untuk dapetin Karmekis, itu berat loh. Mekis punya power, tapi memang gak menutup kemungkinan. Chance-nya seakan-akan. Tahu gak Lim, melihat game ini kayak game apa? Game kemarin. Saat? Alter Ego RRQ. Oke. Ya mereka sebenarnya kalau ditanya celah, jelas ada celahnya. Tapi wah hari ini pressure yang diberikan oleh Mekis, ini nggak tanggung-tanggung. Dan Baloy, dia selalu ada di posisi yang nggak disangka-sangka oleh Alter Ego. Tapi bukan hanya itu aja, Arvi. surprise! Arvi. Bottom lane! Menunjukkan seorang Arvi dan tertik dan hilang begitu saja. Tidak ada jawaban di follow up oleh seorang Hijume, tapi tanpa adanya Arvi mereka tidak ada damage sama dan Tsunami Slam for nothing. Balas game menjadi bilang utama Mekael. Bahkan menunjukkan poin kill yang ketiga, itu dia. Geekfam benar-benar mengamuk. A boy dengan para misi yang dimiliki membuat tim Geekfam seakan-akan punya 2 kesempatan untuk team fight tambahan. Bahkan Turret pun nggak bisa membuat dari Geekfam untuk mundur. Ini Turret loh tadi. Dengan adanya Netherlands continuous team fight, gak ada korban sama sekali. Tsunami Slam tanpa follow up. Sering sekali terlihat di region kita. Yes, ingat region kita ketika nanti siapapun yang akan mewakili ke IWC gak boleh melupakan permainan dari sosok Alia. Tanpa adanya follow up itu akan berat. Tapi lihat Rine, what are you doing Rine? Bukan hal yang baik karena 2 lawan 1. Even dia punya gold yang tinggi pun itu juga gak baik Kak Wise. Rine kamu harus tenang. Rine kamu harus tenang. Kok ngeliat banyak sekali dan miss pergerakan, entah itu dari mechanical, entah itu dari makronya Alter Ego. Mereka terbawa dengan suasana, terbawa dengan temponya. Betul. Dan mereka sekalipun mencoba komit ke arah Baloyski, nice. jangan lupakan Baloyski itu punya shortcut. Jadi nggak masalah dan nggak peduli. Lihat Baloyski nge-distract, akibatnya apa? Turtle mereka kelepas. Tapi jujur di Baloyski dia selalu tahu loh kemana arah dari Alter Ego. Selalu standby. Tapi jangan lupakan Lim, kita tadi udah lihat catatan dari BMKB. Baloyski dengan chipnya itu nggak punya angka yang bagus. Iya memang, bahkan di playoff nggak sih, bukan hanya chip dari Baloy saja, tapi dari keseluruhan chip di playoff. Dan jangan lupa nih, kalau ngelihat dari pemain profesional, pemain yang experience lebih banyak, mereka tuh udah biasa dengan kejadian. Wah langsung aja goal, first break dan Rine ter-take down. Satu damage tambahan, wanna play from God. Tapi tampaknya dari Trips, Tsunami Slam mencoba didapatkan damage tambahan. Berhasil mendapatkan Cops, tapi dari Ren gak menggapai para pasukan dari tim Geekfam. Mereka harus mundur dengan kehilangan 1 momentum. Pertukaran masih gak adil dengan kondisi 3.500 gold. Dia shotgun! Di arah bottom lane, sedikit terlambat dari Soke dengan zaman force bakal coba dibuka. Tapi tanpa adanya Arvi, kayaknya Kenzeski memilih untuk mundur karena damage-nya tidak akan cukup untuk menumbang ke seorang Nino. Iya, terlihat ya, memeluk Turret juga tadi dari Nino. Langsung membuat teman-teman dari Geekfam-nya mundur. Ya penguasaan landing ini mungkin salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego. Part lane. Memang chip juga bisa untuk bantu. Karena nanti chipnya bisa hadir kapanpun dimanapun. Shortcut dibuka, ya landing jauhnya akan dipegang. Tapi kalau nggak pegang landing jauh, ini mau kemana lagi? 0-3-0 Rine. Ini angka yang sangat-sangat bahaya loh untuk assassin yang tipikal farming. Link, dia kalah dari goldnya sama Lucas. Ya nggak banyak memang, tapi jujur untuk Link, kita semua berharap Link unggul dan Arvi nyaris banget. Gila. Untung gak ada shortcut. Gila, kalau itu ada shortcut kasusnya berbeda. Minimal flicker udah keluar. Dan kalau flicker itu keluar dalam kondisi arrow lord yang pertama itu akan berat. Aku gue bilang Ji, Baloyski selalu ada di rerumputan yang itu gak di-expect sama sekali. Tapi Kenzeski ingat tidak mungkin sendiri Lagi. rasakan. Menunjukkan Arvi menjadi pilihan utama dan itu dia target mereka. Masih ada flicker for defensive tapi dikejar dengan Netherlands. Satu hit terakhir membuat Arvi ter-take down. One by one situation bukan menjadi pilihan utama. Tapi Gobs di tempat sana berhasil selamat dari kejaran tim Alter Ego. 2 tim fight yang berbeda dan shutdown. Finally didapatkan oleh tim Alter Ego. Diversion. Setidaknya at least langsung ada diversion. Mencoba untuk membaikkan dari seorang Nino. Dan Hijume. Damage yang belum cukup. Setidaknya mereka berhasil menumbangkan Palestine. Meanwhile, seorang Rina is coming. Abe dengan double kill-nya. Tapi jangan lupakan Cops masih bertahan hidup. Mereka nggak bisa sembarangan mendapatkan Lord kali ini. Tiba-tiba Alter Ego membalikan keadaan dengan agresivitas yang terlalu jauh tadi. Tapi Rine. Oh tapi jangan lupakan ini tidak ada cara untuk pulang. Dan Rine kali ini masih selamat. Tidak mau terlalu terburu-buru. Balik lagi kondisinya ketika tidak adanya Kenzeski.
tim Geek Farm mereka sedikit redup dari segi damage. Langsung ketarik tengok Baloi gak berhenti ternyata. Oh Baloi tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi. Coach is coming, Arfi ada flicker juga depan sana. Mencoba dihajar dengan shotgun telah dibuka dan Arfi menjadi bulan-bulanan warga. Arfi terejam-ejam. Ini 3 kali melihat positioning Arfi yang terlalu depan. Harus lebih aware lagi sih, jujur kali ini lawannya adalah Baloyski. Ini penguasa makro lane of down. Gak bisa dianggap remeh, mereka harus benar-benar sadar nih. Stay di rumput, bukan ngebuka rumput lagi. Oke, Slim. Tapi Lord bakal coba di-commit oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka tidak lupa kalau para pasukan dari tim Alter Ego tanpa adanya Arfi juga nggak memiliki damager. Itu zoning out, target orang menjadi pilihan utama dan Nino terperangkap di depan sana. Baloyski mencoba untuk melakukan sedikit buying time, tapi Nino tertakedown dan hilang begitu saja lenyap tanpa ada front laner. Ada baiknya Alter Ego memilih untuk mundur. Sekali main Rine mau coba untuk masuk, jangan lupakan Rine. Ini hanya bait belaka Rine, nggak boleh masuk dan itu dia, ini bait belaka. Wow, tarik ulur. Lord Dance yang begitu baik, bahkan off flicker. Dan shotgun dibuka di depan sana, Arfi menjadi target utama dan bahkan flicker for defensive Rine. One last hit, almost to take another round. Set the day for Geek Farm, a boy. Merasa membuat Alter Ego kehilangan momentum yang dia miliki. Faraboy, itu dia yang selalu menjadi penyelamat untuk Geek Fam. Ketarik sempat tadi sisa 1000 gold dari Geek Fam, tapi sekarang mereka udah ambil kendalinya. Mereka udah pegang lagi temponya, bahkan terlihat dari agresivitasnya Rinem. Dia berani banget untuk gambling, tapi jangan lupa perbedaan level dan gold menjadi satu hal yang terlihat. Baloyski, surprise! Happy birthday, memang Baloi saja yang bisa memberikan surprise. Ini dia Alter Ego dengan Hijumi. Menunjukkan waktu udah punya power damage. Dan adanya Nino di depan sana untuk solusi takedown membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka sebut ke belakang overcommit. Make it. Geek Fam, overcommit? Really a boy? Gak ketarik baik lagi. sih kalau mereka memaksakan. Itu overcommit dengan Lord yang mereka miliki yang menjadi sia-sia. Iya, bahkan midnya terbuka loh. Rine, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk attack down dari outer turret di bagian mid ya. Ini ngebuka lagi vision dari Alter Ego. Sementara Lord dari Geek Fam ini nggak bisa di cover. Hati-hati Baloi. Oke, Baloyski kali ini kayaknya mencoba untuk melakukan sedikit flanking gaming. Tapi dengan konsol gaming ditutup oleh seorang Nino. Shortcut telah terbuka. Target utama mereka menuju ke seorang Nino. Davis terlihat tanpa lihat backend. Zoning out sosok seorang Hijome. No flicker for Hijome. Informasi didapatkan. Dan para pasukan dari tim Geek Farm mereka tinggal menunggu keputusan dari seorang God. Aboy menjadi target utama. Kayaknya bukan menjadi sebuah jawaban. Karena dengan adanya pasif yang dia miliki, gak worth it. Atau ada seorang Slave. Menunjukkan seorang Aboy yang berhasil didapatkan adalah Baloyski dan Dreams. Tsunami Slave yang berkali-kali gagal di tangan Dreams akan membuat dia kehilangan 5 kali nyawanya. Wah, tapi midnya aman sih. Ini dikontrol sama Rine. Bukan masalah mid control, lihat pas lane lift. Timnya terlalu besar dan langsung gol! What a play! Flicker from Ghost membubarkan para pasukan dari tim Alter Ego dan bakal lihat Winter Crown berhasil menemukan Hijome. Dan ini bencana! Ternyata satu statement jungle